dan yang saya sayangi teman-teman yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, kita semua dapat bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan serta penuh rahmah ini, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang seperti sekarang ini. Semoga syafaat beliau yang kita nanti-nantikan akan kita peroleh kelak di yaumul kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang saya sayangi, di bulan yang suci ini kita diharuskan untuk menjalankan ibadah puasa. Tetapi, tahukah teman-teman bahwa ibadah puasa itu memiliki filosofi tersendiri yang mengajarkan kita mengenai rasa syukur serta rasa cukup. Maka dari itu, izinkan saya berbicara mengenai tema dengan berinvestasi, kita menjadi investor muda yang berkah di dunia dan di akhirat. Teman-teman yang saya sayangi, bulan puasa ini seharusnya menjadi ajang kita untuk bermuhasabah diri dan bercermin diri mengenai kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Kita juga harus bisa menjaga diri kita dari segala hawa nafsu. Dalam konteks finansial juga serupa. Bulan Ramadan ini bisa kita jadikan sebagai ajang bercermin diri bagaimana kita mengatur keuangan kita sejauh ini. Sebagai seorang muslim, agama kita jelas melarang adanya keborosan atau kemubaziran sebagaimana telah disampaikan di Quran surah Al-Isra ayat 27 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan wa kanu syaitanu lirabbihi kafura. Yang artinya, sesungguhnya keborosan dan kemubaziran itu adalah saudara dari syaitan, dan syaitan itu mengingkari Tuhannya. Sehingga jelas bahwa agama kita sangat-sangat melarang adanya segala bentuk kemubaziran dan segala bentuk keborosan. Bahkan sampai-sampai disamakan dengan saudara syaitan yang mengingkari Tuhannya. A'udzubillahi min dzalik. Sebagai seorang muslim yang memiliki role model Rasulullah SAW, ternyata Nabi kita itu mengajarkan kita untuk berhemat. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari yang bunyinya, simpanlah sebagian dari hartamu untuk masa depanmu, sesungguhnya hal itu lebih baik bagimu. Mengingat sekarang adalah bulan Ramadan dan kita akan menyongsong Hari Raya Idul Fitri, maka kerap kali saudara-saudari muslim kita itu melakukan adanya panik buying atau adanya berbelanja secara berlebihan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Maka dari itu, dengan adanya video ini, mari kita belajar untuk menahan diri kita dalam segala hal keborosan. Dan kita juga belajar untuk berhemat serta menabung seperti yang telah dicontohkan dan disunahkan oleh Rasulullah. Tetapi di dunia yang sekarang, tabungan kita apabila hanya didiamkan saja, entah itu dalam bentuk uang maupun tabungan, maka lama-kelamaan itu akan terkikis adanya biaya administrasi. Belum lagi kita bicara mengenai konsep inflasi yang terus-menerus menggerus nilai dari uang kita. Lalu, sebagai generasi muda, apa yang sebaiknya kita lakukan agar kita tetap mendapat kemuliaan di dunia ini tanpa menyalahi adanya syariat? Betul sekali, jawabannya adalah investasi. Dengan investasi, nilai uang kita akan terus bertambah dan kita akan mendapat kemuliaan di dunia dengan adanya stabil finansial. Tetapi, saya sering kali menjumpai saudara muslimin kita itu ragu untuk berinvestasi. Hal ini dikarenakan adanya konsep riba yang ada di dalam Islam. Tapi
Tapi tahukah teman-teman bahwa konsep investasi ini itu telah dijelaskan oleh MUI di fatwanya, Fatwa MUI nomor 80/DSN-MUI-3 tahun 2011 mengenai pasar modal, di mana kurang lebih isinya adalah investasi itu hal yang mubah dan hal yang diperbolehkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kita surga yang tertinggi bagi kita yang fokus untuk bermuamalah. Hal ini jelas bahwa investasi adalah hal yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan selama tidak menyalahi syariah yang di dalamnya tidak terdapat kegororan. Lalu, mari kita menanamkan dalam diri kita sikap hemat dan mulai belajar untuk menahan diri kita dari segala keborosan dan mulai memikirkan tentang masa depan kita. Mari kita mulai dengan menabung dan menanamkan uang kita di instrumen-instrumen pasar modal. Tetapi, untuk lebih menyamankan saudara-saudari sekalian, kita bisa menanamkan modal kita di sektor yang syariah. Betul sekali kawan-kawan, bahwa pasar modal itu tidak hanya bergerak di sektor yang konvensional saja, tetapi juga ada yang sektor syariah. Jadi konsepnya, uang yang kita tanamkan itu akan digunakan oleh perusahaan yang bergerak dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga insya Allah harta yang kita peroleh darinya itu halal tanpa ada keraguan. Maka dari itu teman-teman, mari kita menjaga diri kita, terutama akan menjelang adanya hari raya ini, menahan diri kita untuk tidak melakukan segala bentuk keborosan dan belajar untuk menabung, serta menanamkan uang kita di instrumen-instrumen pasar modal syariah yang di dalamnya terdiri dari reksadana, saham, obligasi, sukuk, bahkan deposito syariah. Dengan begitu, insya Allah kemuliaan di dunia akan kita peroleh dan ridho Allah pun akan kita peroleh dengan mengikuti syariah Islam. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Pergi ke Mekah juga ke Madinah, tidak lupa mampir ke Jeddah. Ayo kita investasi syariah agar berkah dunia akhirat. Sekian dari saya, salam investor muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.